Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Selamat membangun ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing. Shalom, kita bersyukur bersama karena di tengah-tengah pandemi virus corona yang mewabah saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Tentu, semua itu tidak mengurangi semangat di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, walau kita berada di dalam gereja-gereja kecil. Kita semua berdoa agar pandemi virus corona segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, termasuk dalam membangun ibadah. Tambahan warta terkait unduh-unduh ke-1 tahun 2020, oleh karena kita masih berada dalam masa darurat bencana COVID-19, maka Hari Raya Unduh-Unduh atau persembahan ke-1 tanggal 10 Mei 2020 dilaksanakan serentak pukul 8 pagi. Tidak ada basar seperti biasanya. Amplop syukur unduh-unduh akan dikirim ke keluarga masing-masing melalui pengurus dan majelis kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, ayo, ayo, Ya, Bapak Ibu, sekarang Hari Raya Unduh-Unduh. Mari kita datang bersama-sama, kita sukseskan unduh-unduh tahun ini. Mari, jangan lupa kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh pertama GKJ Wiyung. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sukseskan unduh-unduh GKJ Wiyung. Himbauan pemerintah dan pesan majelis jemaat berikut ini. Disiplin diri, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Saudara warga GKJ Jemaat Wiyung yang saya kasihi, pandemi COVID-19 masih melanda bangsa kita sampai sekarang ini. Surat keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang perpanjangan status darurat bencana wabah virus corona sampai dengan 29 Mei 2020. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan banyak hal untuk mengatasi virus ini. Mulai dari social distancing, physical distancing, sampai yang terkini, pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Tentu dengan harapan masalah ini akan segera berakhir. Perlu disadari bahwa pandemi COVID-19 adalah masalah kita bersama, bangsa Indonesia tanpa memandang latar belakang seseorang. Karena itu, sebagai warga gereja yang baik, saya menyampaikan beberapa hal untuk kita semuanya. Yang pertama, mari turut ambil bagian dengan bergotong royong mengatasi masalah pandemi ini sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mari tetap tinggal di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Yang ketiga, mari kita saling menjaga.
menjaga keluarga yang kita sayangi dan kita cintai. Berusaha tetap di rumah, dan jika terpaksa keluar, saya memesan jangan lupa memakai masker. Yang keempat, mari saling membantu, mari saling mendukung, memperhatikan jika ada saudara yang membutuhkan pertolongan dan tidak mengucilkan mereka, terlebih yang positif COVID-19. Yang kelima, kepatuhan warga kunci sukses mengatasi pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Kita berdoa pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tetap semangat, pantang menyerah, badai pasti akan berlalu. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Di GKJW, setiap minggu pertama bulan Mei diperingati sebagai Hari Syukur YBPK dan mengawali masa unduh-unduh. Untuk itu, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Dan kita percaya bahwa kita diselamatkan dan beroleh hidup di dalam Yesus Kristus, sebab hanya Dialah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 397, bait yang pertama dan kedua. Bersama-sama mari kita mengambil saat teduh, memulai ibadah pada saat ini. Ibadah minggu di keluarga Bate masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini dalam rangka masa raya unduh-unduh, penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Mari tema ini kita sambut dengan bersama-sama kembali kita memuji dari PKJ nomor 7, bait pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan.
Bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang bersama-sama juga kita akan renungkan dan hayati dalam rangka kita introspeksi diri, mengakui segala dosa kesalahan melalui Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Saya baca demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersama-sama kita mengakui, menyadari Bapak Ibu Saudara, oleh karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sungguh kita adalah umat Tuhan yang belum bisa melakukan dengan sempurna apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari tunduk kepala kita bersama berdoa. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh menjalani kehidupan pemberian Tuhan sampai saat ini. Ya Bapa, kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kami belum bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kami. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Biarlah Engkau yang adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa mengasihi, berkenan mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa. Doa permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah mengakui dengan jujur akan segala dosa dan kelemahannya, bersama-sama kita menerima berita anugerah. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Firman Tuhan lewat Kolose pasal yang pertama, saya akan baca untuk kita semuanya. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Yang demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Kita ungkapkan sukacita pengampunan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan yang ketiga. Mentari
Mari kita tunduk kepala berdoa bersama untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, bersama-sama kami menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Sungguh kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu kami mengundang Kau hadir melalui Roh-Mu yang kudus, melengkapi, memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh bermakna bagi hidup kami. Kuasai hati kami, tempat kami di mana kami boleh membangun ibadah minggu ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga 11. Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada lagu anak-anak. Saya kira semua kita mengenal dengan baik. Dulu kalau tidak salah dinyanyikan oleh namanya Tasya. Aku adalah anak gembala. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cuplikan syair lagu ini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang gembala itu. Tentu menurut versi sang pengarang. Disebutkan dalam lagu tadi yang menurut saya sederhana, tetapi dalam maknanya riang, gembira, kerja keras, tidak malas. Selebihnya Bapak Ibu tahan cuaca. Ada tanggung jawab di sana yang luar biasa. Sabar pasti. Mengapa? Karena tugasnya memang sangat berat. Yesus sebagai gembala yang disebut dalam bacaan tadi akan terus mengawal, akan terus merawat kita. Ada pertanyaan menarik untuk direnungkan bersama di awal renungan atau khotbah ini. Apa bedanya gembala dan belantik? Belantik, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku tahu belantik? Belantik itu adalah orang yang jual beli binatang atau hewan. Jadi itu namanya belantik. Gembala memiliki hewan ternak. Belantik juga memiliki bahkan lebih banyak memiliki hewan. Gembala mencarikan makanan agar dombanya kenyang. Belantik juga demikian agar dombanya tidak kurus. Gembala memberi air minum segar, belantik juga memberi air segar ternaknya supaya tidak kehausan. Satu hal yang tidak dimiliki belantik tetapi dimiliki seorang gembala adalah kasih sayang kepada ternak. Ada perasaan yang begitu menyayangi. Walaupun binatang ternaknya nanti dijual, pastilah seorang gembala yang baik akan merasakan kehilangan. Rasanya ndak tega, eman-eman, ya mergo kepeksa dijual binatangnya atau hewannya. Sebenarnya sayang sekali. Sementara seorang belantik akan secepat mungkin menjual ketika dianggapnya untung. Selama menguntungkan maka segera dijuallah hewan itu. Dan tidak hitung-hitungan lagi, yang penting mendapat hasil. Ada cerita, ada cinta, dan juga ada derita di sana. Itulah sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul renungan pada saat ini antara cerita, cinta, dan derita. Bacaan yang kita baca Yohanes 10 ayat yang pertama sampai 11. Teks ini memang khas Yohanes. Tidak ada dalam Injil yang lain. Hanya ditulis dalam Injil Yohanes. Istilah gembala ini Bapak Ibu Saudara telah sering dipakai sebagai analogi. Ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu yang melindungi, Tuhan itu yang mengayomi, dan juga menyertai umatnya dalam berbagai situasi. Karena itu bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Yudea, gembala dan kawanan dombanya adalah pemandangan sehari-hari,
pemandangan yang sering dilihat dan gampang mencarinya itu. Gembala memang bukan pekerjaan yang bergengsi. Sebaliknya dikenal sebagai pekerjaan kasar dan bahkan pekerjaan rendahan. Namun menjadi gembala atau menjadi seorang gembala yang baik itu tidak mudah. Menjadi gembala perlu dedikasi total. Mengapa? Karena pekerjaannya adalah menjaga kawanan domba siang malam dari berbagai bahaya. Sekali lagi, siang malam. Tidak seperti di Indonesia, di negara kita ini, di mana peternak membawa pulang rumputnya untuk dimakan ternaknya. Mencari rumputnya ke sawah atau ke hutan dibawa pulang. Ya, ternaknya termasuk yang enak, sebenarnya tinggal menunggu di rumah. Tetapi di Palestina hewannya lah yang dibawa ke padang, ke dataran yang tinggi untuk merumput sendiri. Untuk mencari makan sendiri. Rumput di sana sangat terbatas. Karena itu kawanan domba, kawanan yang besar itu harus terpencar-pencar untuk mencari makan. Dan tak jarang Bapak Ibu Saudara, ada domba yang tersesat, bahkan mungkin terjatuh di jurang. Dan tugas gembala adalah memastikan domba-dombanya itu tidak hilang. Risiko lainnya adalah ancaman predator yang hidup di dataran tinggi itu. Anjing liar dan serigala adalah predator utama yang membahayakan domba-domba itu. Jika lengah sedikit, maka hilanglah domba-domba itu dimangsa. Selain predator alami, kawanan domba itu juga rentan dicuri perampok. Mengapa? Karena sewaktu-waktu perampok datang, bisa terang-terangan mengambil, meminta, atau dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan si gembala. Gembala adalah dia yang benar-benar harus sabar pada kelambanan, ketakutan domba-domba yang mudah hilang dan tersesat itu. Sekaligus juga harus siap sedia untuk melawan serigala, melawan perampok yang membahayakan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, gembala haruslah seorang yang memiliki mental dan fisik prima untuk terus siaga, untuk terus berjaga, berani dan sabar untuk mengenal semua domba kepunyaannya. Mengenal domba adalah suatu yang wajar pada saat itu. Gembala mengenal dombanya itu wajar dan memang itu yang terjadi. Tidak seperti ternak di tempat lain atau mungkin di tempat kita ini yang biasanya diternak sebagai pedaging. Domba di Palestina dipelihara untuk diambil bulunya, tidak sebagai pedaging. Jadi Bapak Ibu Saudara, kawanan domba itu bisa ada bersama-sama dengan gembala itu bisa bertahun-tahun lamanya. Sehari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Konon, mungkin bukan konon, tetapi kenyataannya memang gembala saat itu mampu memanggil kawanan dombanya dengan cara yang khas. Dengan caranya gembala tadi itu. Dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Walaupun orang itu sudah belajar gayanya, suaranya, bahkan mungkin kata-katanya, tidak akan bisa. Mari kita saksikan video berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika. Ayo.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sungguh menurut saya luar biasa. Hanya gembala yang baik yang bisa melakukan itu. Hanya gembala yang hatinya dekat dengan dombanya, yang bisa memanggil dengan suara yang mudah, dan maka datanglah domba-domba itu. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang, sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Dia memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Bisa membedakan ini gembalanya apa bukan. Ini suara gembalanya atau bukan. Maka lewat video tadi itu kelihatan sekali bagaimana ketika orang lain mencoba memanggil berteriak-teriak tidak datang. 2, 3, ketika yang terakhir sang gembala memanggil dengan gayanya yang khas. Jauh, lalu ada perhatian dan datang menghampiri. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, cara seorang gembala membuat domba itu mengikuti adalah ia memberi makan domba itu dengan tangannya. Ia merawat dengan tangannya yang penuh cinta itu. Ia membuat kedekatan dengan domba-dombanya itu, lalu ia berbicara kepada mereka, sehingga domba-domba itu mengenali suaranya dan menaruh kepercayaan kepadanya. Bukan sekedar dengan manusia, tapi dengan domba piaraannya, sang gembala juga menyapa dengan bahasa, dengan suaranya, sehingga domba-dombanya mendengar ini suara khas sang gembalanya. Demikian pentingnya sosok gembala bagi kawanan domba. Tak heran, sosok Tuhan seringkali digambarkan dengan analogi seorang gembala. Yohanes juga menarasikan bagaimana Yesus menggunakan analogi hubungan gembala dan domba untuk menjelaskan karyanya, untuk menjelaskan pekerjaannya. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi minum, tidak hanya membawa ke padang rumput yang hijau, yang baik, yang enak, tetapi ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya kira tidak ada seorang pun gembala yang bisa menandingi dia. Dan inilah saudara yang membedakan gembala pada umumnya dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau dalam perjanjian lama, domba mati untuk gembala. Tetapi dalam perjanjian baru ini, gembala mati untuk domba. Dialah Yesus, ya, sang gembala yang baik itu. Bapak, Ibu, saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, proses cerita, cinta, dan derita adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, siapapun kita. Sejak dini, seorang Kristen harus mulai dididik dengan cinta Kristus, agar ia mampu dan tangguh menghadapi segala cerita hidup, termasuk deritanya. Hari ini, sebagai sebuah gereja yang adalah domba milik Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan YBPK kita, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, sebagai wadah kesaksian kita dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah yayasan pendidikan Kristen, YBPK sudah lama memang mengalami situasi yang memprihatinkan.
Tetapi pada saat ini bersama-sama kita diajak untuk mengingat kembali bahwa YBBK pernah mengalami masa jaya. Saat itu sekolah YBBK jadi sekolah primadona, namun itu sudah jadi cerita lama. Kini mari bersama menyadari bahwa YBBK adalah kesempatan kita untuk bersaksi lewat dunia pendidikan. Mari jatuh cinta lagi dengan YBBK. Kita dukung sekolah-sekolah kita untuk mewarnai lebih banyak lagi cerita hidup anak-anak, agar mereka pun lebih mencintai sesama dan menceritakan kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, cerita tentang cinta dan derita pastilah senantiasa mewarnai dalam hidup di bumi manusia ini. Betapapun beratnya, betapapun kita mengalami pergumulan yang tidak mudah, yang sedang kita tanggung sekarang ini, terutama terkait dengan pandemi virus corona yang masih menghantui banyak orang. Percayalah, cinta Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Cinta Sang Gembala senantiasa siaga untuk menopang kita. Ada cerita pasti di balik pandemi COVID-19. Ada cinta yang terus dinyatakan, tetapi juga ada derita. Sekali lagi terus mewarnai kehidupan kita. Karena itu mari terus semangat dan berjuang pantang menyerah. Sang Gembala Agung selalu menyertai kita. Sang Gembala Agung selalu menopang kita. Tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Karena itu selamat meneruskan cerita hidup. Kiranya cintanya tetap mampu kita hayati meski ada dalam derita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan anak-anakku sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bersama-sama kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas apa yang telah kami alami bersama dalam kami membangun ibadah. Pujian yang telah kami kumandangkan, biarlah Engkau yang memberkati. Firman Tuhan yang telah boleh kami dengar, kami renungkan bersama. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memeteraikan dalam siap hati kami, agar sungguh boleh bermakna, sungguh boleh berarti di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, umat milik-Mu, cara khusus warga GKJ Wiyung yang saat ini boleh membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Kami menyerahkan mulai anak-anak, orang tua, kakek nenek yang boleh bersama-sama membangun ibadah. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengasihi, sehingga kebersamaan
senantiasa boleh dibangun, bahkan kedamaian boleh dirasakan oleh karena merasakan betapa berkat Tuhan luar biasa. Ampuni segala dosa kurangan kami, ampuni segala kelemahan di dalam kami merenungkan, menghayati firman-Mu, dan sempurnakan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang masih di bangku sekolah, yang saat ini sedang menjalankan tugas masing-masing mereka di rumah, menghadapi ujian-ujian, kenaikan kelas, ujian-ujian akhir. Bapa yang senantiasa memberkati, memampukan, memberikan kekuatan kesehatan, agar semuanya boleh dilakukan dengan penuh sukacita, oleh karena berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan para orang tua yang mendampingi, yang membiayai, mencukupkan kebutuhan mereka semuanya. Bapa memberkati melalui karya pekerjaannya masing-masing. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GKJ Wiyung yang saat ini sedang menderita sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah, demikian di rumah sakit. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah lewat obat-obat yang diterima. Perawatan medis dokter dan keluarga menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa yang memberkati, biarlah kami bagi majelis jemaat, warga jemaat boleh melakukan dengan penuh sukacita. Secara khusus panitia unduh-unduh yang akan kami lakukan bersama-sama, Bapa Engkau memberkati agar mereka boleh bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pun juga seluruh warga jemaat kami serahkan, Bapa yang memberkati senantiasa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintahan kami mulai presiden sampai pemimpin yang paling rendah, secara khusus dalam mengatasi pandemi virus corona yang sedang mewabah sampai saat ini. Tuhan tolong mereka semua, beri kekuatan kemampuan untuk boleh mengatasi, merampungkan, agar pandemi virus corona segera boleh selesai, boleh diakhiri, bahkan kami boleh hidup sebagaimana mestinya, normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para petugas kesehatan, dokter, perawat, dan sukarelawan yang turut ambil bagian dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang memberkati, menolong, memberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami mengakhiri akan segala aktivitas kegiatan kami dalam ibadah, Bapa tetap menyertai, menolong kami semuanya, apapun yang akan kami lakukan. Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 13-15 yang demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita bawa dalam doa persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Segala ungkap syukur kami hanya kami panjatkan kepadamu Bapa yang ada di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur, telah kami persembahkan sebagian berkat yang kami miliki. Semoga berkat ini dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu dan sebagai sarana pelayanan-Mu kepada jemaat-Mu di sini, Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, agar senantiasa kami dilimpahi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, sucikan dan kuduskan. Berkati pula saudara kami yang mengelola persembahan ini, berkati dengan kelitian dan kebijaksanaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Mari bersama menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani serta berpengharapan. Badai pasti akan berlalu. Kita memuji dari Kidung Jemaat 402, bait pertama dan ketiga. Ku perlukan juru selamat agar
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan untuk kembali.